Ya, misalnya ini adalah hal yang ingin saya mau menjadi, saya ingin menjadi anak pintar, saya ingin menjadi anak yang santun. Jadi ini adalah harapan saya atau keyakinan saya. Terus saya, dan ini adalah misalnya, jadi ini saya genggam erat-erat. Jadi ini yang saya tanamkan di dalam hati saya. Nah, mungkin saya bisa minta salah satu teman untuk maju. Ya, jadi ini adalah harapan saya. Jadi saya berusaha bagaimana caranya saya akan mengontrol diri saya untuk bisa tetap menjaga apa yang saya inginkan itu bisa terjadi. Nah, ini jadi saya utamakan sebagai godaan atau cobaan. Jadi cobaan yang akan membuat saya lupa dengan saya punya tujuan. Jadi berusaha untuk berusaha sempurna bagaimana caranya supaya saya bisa membuka tangan, tetapi nanti tergantung diri saya juga berusaha untuk coba. Nanti kita lihat lagi. Terima kasih. Ya, nah sekarang kita lihat walaupun tangannya sudah diputar bagaimanapun caranya, tetap ini tidak terbuka. Nah, jadi tulisan yang ada di dalam ini tetap ada. Jadi ini menandakan apa? Sekuat apapun godaan di sekeliling kita, tergantung pada kita. Jadi bagaimana kita yang mengontrol diri kita. Jadi kita yang memberi batasan sehingga apa yang kita cita-citakan itu tetap akan terwujud. Dan kebutuhan, ada beberapa kebutuhan yang mendasari perilaku seseorang. Jadi kebutuhan itu adalah yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Jadi biasanya siswa yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, baik itu orang tuanya lengkap atau tidak, dan ataupun orang tuanya lengkap tetapi anaknya itu kurang diperhatikan. Jadi biasanya anaknya itu akan berulah di dalam kelas. Nah, itu adalah hal yang mendasari. Jadi berarti kebutuhan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Jadi oleh karenanya berarti kita di guru itu, kita pada saat di sekolah kita harus memenuhi kebutuhan yang betul kasih sayang. Terus yang kedua adalah pengakuan. Jadi kebutuhan terhadap pengakuan itu adalah semua orang itu mau diakui. Jadi contoh misalnya ada satu anak si A dengan si B, biasanya si B ini lebih tinggi dari si A. Nah, kita tidak boleh seperti itu karena justru kita harus memberi apresiasi kepada anak bahwa dia itu bisa. Nah, kadang kalau kita kenapa kita yang lebih tinggi, berarti kita menganggap bahwa anak ini tidak mampu. Jadi hasil akhirnya yang tadinya dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa, dia mulai down, mentalnya itu mulai down. Jadi ada kebutuhan tadi yang pengakuan itu yang tidak terpenuhi. Jadi itu adalah hal-hal yang biasa menjadi pemicu tingkah laku anak yang mulai tidak sesuai sebagaimana mestinya. Terus kebutuhan tadi, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan pengakuan, terus kebutuhan hidup itu adalah makan dan minum yang disediakan oleh orang tua. Jadi kalau anak itu dari rumah kalau tidak makan, pasti di sekolahnya juga dia tidak konsentrasi, dia akan terganggu. Nah itu terus ya, selanjutnya kebutuhan kebebasan. Jadi semua orang itu mempunyai kebutuhan untuk bebas. Jadi bebas di sini bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi mereka bebas berekspresi, mereka bebas untuk berbicara. Jadi biasanya kalau anak kita tidak berikan kesempatan pada saat di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita tidak diberikan kesempatan, anak itu biasa melakukan protes. Jadi protesnya itu bukan dengan kata-kata bersuara, tapi mereka akan mulai dengan
memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah, kita mendengarkan semua keluhan anak, apa yang sudah dia lakukan, apa yang mendasari perbuatannya itu. Nah, sesudah kita mendengarkan bahwa oh kesalahanmu itu di sini, jadi kita harus jelas oh kesalahanmu itu di sini. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan kita berawal dari keyakinan kita di kelas yang sudah kita bangun bersama siswa. Nah, jadi kita akan meminta anak, nah dari kesepakatan kelas yang sudah kita bangun itu kesepakatan kelas mana yang sudah dia langgar. Nah, jadi nanti dia akan menjawab, oh ini kesepakatan kelas kita tuh yang ini. Terus apa konsekuensinya? Jadi kita sesudah kita bertanya tentang kesepakatan kelas dan bertanya apa konsekuensinya. Oh ibu saya harus mendapatkan sanksi. Nah, sanksi seperti apa? Kita meminta, kita memberikan kesempatan dia untuk memberikan solusinya. Jadi kita kasih dia kesempatan untuk kasih solusi. Jadi misalnya kalau dia itu bolos, jadi kita sendiri yang memberikan. Nah, kira-kira solusi akan dilakukan ke depan supaya kau jangan bolos apa? Biarkan anak menjawab sendiri. Jadi jangan kita guru yang orang kita harus buat ini, kau buat ini, jangan. Jadi biarkan anak itu menyampaikan pendapat. Jadi nanti solusi yang dia sampaikan ini berawal dari kesepakatan kelas, dari menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibangun dan berdasarkan peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Kegiatan ini dari awal sampai akhir, inilah sedikit ilmu yang saya dapat yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan berguna dan bisa membawa perubahan bagi anak-anak kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Nafisa dengan Lailin. Iya, kamu berdua tahu tidak kenapa ibu panggil kamu dua di sini? Kenapa? Nafisa, kenapa? Karena saya sudah mencebur buku Lailil ke air. Sudah mencebur bukunya Lailil ke air. Nah, jadi tujuan ibu panggil itu tuh bukan untuk menghakimi atau memarahi, tidak, tetapi ibu mau mencari solusi supaya apa yang sudah Nafisa lakukan itu tidak terjadi lagi. Jadi pada dasarnya semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, tetapi dari kesalahan itu tidak diulangi. Karena kalau mengulang kesalahan yang sama berarti itu adalah unsur sengaja. Berarti kita sengaja membuat diri kita menjadi orang yang tidak baik atau jahat. Tetapi kan pada dasarnya pasti kamu tidak mau toh menjadi anak yang jahat atau anak yang tidak baik. Nah, sekarang tujuan ibu memanggil itu adalah untuk mencari solusi. Nah, sekarang kira-kira yang Nafisa lakukan tadi itu apa? Mencebur bukunya Lailil ke air. Mencebur bukunya. Buku apa yang diceburkan? Buku PR. Buku PR apa? PR matematika. PR matematika. Tahu tidak Lailil itu sudah kerja setengah mati? Lailil kalau bukunya Nafisa, Lailil cebur ke air, Nafisa mau tidak? Tidak. Tidak mau. Nah, Lailil coba ceritakan betul tidak yang Nafisa cerita tadi? Dia, betul. Terus Lailil marah tidak dengan Nafisa? Marah. Terus kamu bertengkar tidak? Kamu bertengkar. Nah, sekarang karena tadi Nafisa yang memulai, apakah kamu dua mau terus bertengkar seperti itu? Tidak. Nah, berarti sekarang masih ingat dan kita punya kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Kira-kira ada kesepakatan kelas mana yang dilanggar? Kira-kira kesepakatan kelas mana yang sudah Nafisa langgar? Masih ingat tidak kita punya kesepakatan kelas? Saling menghormati. Iya, saling menghormati. Jadi antara teman itu harus saling menghormati. Nah, ini yang tadi kesepakatan kelasnya yang Nafisa sebut tadi apa tadi? Saling menghormati. Saling menghormati. Jadi Nafisa kalau buat Lailil begitu berarti Nafisa Salah. Nafisa tidak menghormati teman. Boleh tidak begitu? Tidak. Tidak boleh. Terus sekarang bagaimana? Nafisa mau mengulangi lagi? Tidak. Terus sekarang untuk memperbaiki kesalahannya tuh Nafisa bagaimana sekarang? Mengganti bukunya. Lailil mau tidak Nafisa ganti bukunya? Mau. Jadi hanya nanti ganti buku baru begitu?
Jadi nanti PR-nya nanti bagaimana? Saya akan kerjakan lagi. Nafisa akan kerjakan lagi. Jadi Nafisa ganti buku baru, terus kerjakan kembali. Lailil bagaimana? Setuju. Terus hanya itu saja yang Nafisa lakukan itu sudah salah. Kalau sudah salah bagaimana? Minta maaf. Kalau sudah salah berarti harus minta maaf. Minta maaf sudah. Ayo, minta maaf sudah. Lalu saya minta maaf. Iya. Ulangi lagi tidak? Tidak. Saya tidak ulangi lagi. Nah, jadi ya baik, sudah berpelukan. Kalau sudah meminta maaf ya. Sekarang silakan duduk kembali. Nah, jadi Ibu harap tidak ada lagi pertengkaran antara Lailil dan Nafisa, karena memang sudah selesai toh. Jadi Nafisa tidak mengulangi lagi. Jadi tidak hanya Lailil. Jadi Nafisa nanti tidak boleh, kalau Nafisa tidak kerja PR, atau tidak buat tugas, nanti jangan, kalau orang Nafisa minta di teman tidak kasih, jangan lagi mengulangi seperti itu. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Karena Nafisa anak baik, jadi juga harus melakukan hal-hal yang baik. Kalau melakukan hal yang tidak baik, berarti nanti Nafisa juga jadi anak yang tidak baik. Tidak mau tuh seperti itu toh? Iya, baik, sudah. Jadi sekarang masalahnya sudah selesai. Ibu mengharapkan kita semua kembali untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, baik, sudah. Silakan kembali ke kelas. Ya, anak-anak selamat pagi semua. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, ya. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira kamu tahu tidak apa alasan sampai kamu bertiga Ibu panggil di sini? Lalu Ya, tahu. Kenapa? melakukan pelanggaran. Ya, karena melakukan pelanggaran. Nah, tapi tidak usah terlalu takut, karena semua orang itu pernah bersalah. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kamu menjadikan kesalahan itu kamu belajar memperbaiki diri, sehingga kamu bisa menjadi orang atau anak yang lebih baik lagi. Ya, tapi sebelum itu mau tanya dulu, kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Ayo coba Indri dulu. Mengganggu diri. Mengganggu Davia. Mengganggu bagaimana mengganggu Davia? Mengejek dengan sepatu. Oh, mengejek karena sepatunya robek. Terus? Lalu kamu beradu mulut. Terus kamu bertengkar, beradu mulut. Iya, seperti itu. Kalau Aina coba ceritakan. Awalnya kami cuma bisa bermain bercanda-canda sama dia, tapi dia ambil hati. Jadi akhirnya kami beradu mulut. Ya, terus hanya itu sampai di situ. Sepatunya kami sembunyikan. Sepatunya kami sembunyikan. Betul tidak, Davia? Iya, betul. Nah, dari tindakan kamu ini, kira-kira yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak baik. Coba kalau kamu berada di posisinya Davia, kamu pasti juga merasakan hal yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang kalau kamu sudah mengakui kamu punya kesalahan, terus masih ingat dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran kita yang lalu? Ya, masih. Nah, kira-kira apa yang kamu ingat tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat yang pada saat kita awal tahun pelajaran yang kemarin? Menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu anak yang Berperilaku santun. iya, berperilaku santun. Terus adakah kamu melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ya, apa itu? Gagal menjadi anak yang baik. Gagal menjadi anak yang baik, bukan gagal. Kalau gagal berarti dia sudah menjadi anak yang nakal. Tetapi Ibu mengulang lagi dari awal tadi, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita merubah kesalahan itu sehingga kita tidak mengulangi dan kita menjadi anak yang jauh lebih baik dari itu. Nah, jadi keyakinan kelas tadi kamu sudah melanggar, yaitu apa tadi? Menjadi anak yang baik. Ya, menjadi anak yang baik. Jadi dengan perilaku Aira dengan Indri yang mengganggu Davia, terus sampai menyembunyikan sepatunya, sampai terjadi
melanggar keyakinan kelas. Nah, kira-kira kan sudah ada pelanggaran yang kamu buat, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Minta maaf. Iya, meminta maaf kepada meminta maaf. Terus selanjutnya? Tidak mengulangi kesalahan lagi. Iya, jadi tidak Aira dengan Indri berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana, Dahlia? Saya memaafkan mereka, tapi saya minta mereka mengembalikan sepatu saya dengan keadaan yang sudah dijahit. Oh iya. Nah, kenapa sampai kamu mengganggu Dahlia itu? Alasannya apa? Karena sepatunya robek. Iya, karena sepatunya robek. Nah, jadi sepatu robek itu tidak disengaja. Jadi Dahlia memaafkan kamu berdua, tetapi Dahlia meminta agar kamu mengembalikan sepatunya itu dalam keadaan sudah baik. Berarti kamu sudah jahit. Jadi sehingga pada saat kamu kembalikan nanti tidak akan terulang kembali. Jadi kamu tidak akan mengejek lagi Dahlia karena sepatunya Dahlia itu robek. Nah, kamu siap untuk memperbaiki sepatunya? Iya. Tidak tahu menjahit. Nah, kalau tidak tahu menjahit itu nanti akan timbul masalah baru. Nah, kira-kira apa? Ada tidak jalan keluar? Apa? Dengan cara kamu perkenalkan antara satu dua kembali sepatu. Oh iya, baik sudah. Jadi nanti kamu akan patungan. Iya, baiklah kalau begitu. Bagaimana Dahlia? Iya, baik sudah. Nah, jadi kita sudah sepakat. Ada solusi yang pertama minta maaf kepada Dahlia. Terus yang kedua tidak akan mengulangi, berjanji kepada diri sendiri dan juga kepada ibu dan Dahlia tidak akan mengulanginya lagi serta akan memperbaiki sepatunya. Nah, sekarang kita mau laksanakan. Ayo sekarang kamu minta maaf dulu. Ayo. Ya, baik anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih sudah ada solusi juga. Jadi kita mengharapkan ini yang pertama dan terakhir kali. Jangan pernah merasa diri bahwa dengan melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang gagal. Jadi tidak ada orang yang gagal. Jadi selama kita masih diberi nafas kehidupan, kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara tidak melakukan kesalahan lagi, tidak mengulang kesalahan sama dan tetap menjadi orang yang lebih baik. Iya, baiklah. Ya, tidak dengan Arkan tahu tidak kenapa ibu panggil sini? Tahu kenapa? Arkan ganggu sudah dengan kenapa Arkan begitu? Main gila. Tahu saya artinya main gila? Main gila itu kan main yang hanya untuk senang-senang kok, bikin ketawa kok. Sekarang sudah apa tidak tertawa tidak? Tidak. Berarti bagus saja yang akan lakukan itu. Hah? Tidak. Terus akan rasa bersalah tidak? Rasa bersalah. Kesian tidak sudah sampai nangis begitu. Terus ini bagaimana dengan Fida? Nanti kau mau mengulangi lagi? Fida, bagaimana? Kalau dengar tidak, kalau ulang lagi lempar dengan batu, kau mau dilempar dengan batu? Tidak. Terus nanti kau akan ulangi kembali? Tidak. Masa kau dengan lagi yang berkata dia mukanya sampai besar kecil begini? Tidak boleh begitu. Jadi sekarang itu gimana akan punya apa ini supaya bisa mengembalikan keadaan, supaya tidak menangis lagi, supaya tidak bisa main lagi, supaya tidak bisa nyaman tuh bagaimana sekarang akan? Solusinya bagaimana akan sekarang? Tidak ganggu lagi dengan belalang. Terus hanya itu. Minta maaf. Aku selamat pagi. Ya, jadi hari ini aku
siapapun bisa hilaf, siapapun bisa melakukan kesalahan. Tetapi sekarang yang ingin tanya ini, kenapa Arthur itu berbuat seperti itu? Alasan apa Arthur sampai kemarin itu sampai tidak ikut pelajaran? Lupa? Gara-gara ketagihan bermain atau keasikan bermain, sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu pelajaran. Nah, kira-kira yang sampai yang lupa tidak ikut pelajaran itu perbuatan yang baik atau tidak? Perbuatan yang tidak baik. Arthur punya cita-cita tidak? Apa cita-cita Arthur? Pemain sepak bola. Arthur ingin main sepak bola. Terus apa lagi yang lain? Ya, untuk membahagiakan orang tua. Nah, terus kemarin tindakannya Arthur itu tidak membahagiakan orang tua. Berarti Arthur kemarin sudah mengecewakan orang tua. Orang tua tahu tidak Arthur kemarin ikut pelajaran? Belum. Nah, tahu. Bagaimana orang tua punya reaksi? Kesal dan marah. Terus apa yang Arthur lakukan dengan orang tua? Menghibur caranya gimana? Berarti Arthur berjanji toh? Arthur berjanji harus sekolah yang rajin. Nah, supaya bisa mencapai cita-citanya, supaya mau bisa membahagiakan orang tua tadi, Arthur sudah janji. Janjinya apa? Iya, sekolah yang rajin. Jadi Arthur tuh harus sekolah yang rajin. Pada saat itu mengajar di depan kelas, Arthur harus diam, mendengarkan. Kan selama ini Arthur yang paling cepat di kelas toh, paling cepat, paling pintar. Tetapi dengan kemarin Arthur tidak ikut pelajaran, terus Arthur bolos lagi kemarin, berarti itu yang Arthur punya kepintaran itu hilang semua. Ya tidak. Nah, jadi aku harapkan ini yang pertama dan terakhir kali. Jadi sekarang kira-kira nanti apa yang Arthur mau lakukan supaya bisa memperbaiki itu? Yang tadi selain sekolah yang rajin, ya sekolah yang rajin, terus belajar dengan pada saat ikut pelajaran harus mendengarkan dengan fokus. Ya, jadi Arthur sudah fokus, kalau sudah salah, sudah memperbaiki diri, berarti boleh tidak mengulangi? Tidak boleh. Jadi Arthur ini harap ini yang pertama dan terakhir kali, jadi ibu tidak mau lagi, nanti ibu panggil lagi Arthur untuk kejadian yang sama. Karena Arthur harus berjanji pada diri sendiri dulu. Ya, jadi Arthur berjanji pada diri sendiri, Arthur harus jadi anak. Coba Arthur berjanji pada diri sendiri. Iya, baik, sudah, terima kasih Arthur. Jadi aku harap Arthur bisa menepati apa yang sudah Arthur janjikan. Jadi sesuai dengan kita punya kesepakatan kelas juga, dan Arthur tidak hanya berjanji dengan ibu saja, tetapi dengan dirinya Arthur. Jadi Arthur itu harus menepati. Jadi itu baru Arthur bisa jadi orang yang bertanggung jawab. Baik, sudah.